Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengelola sebuah pendapatan dan cara mengelola pendapatan mindset berpikir seseorang. Mindset berpikir seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang sangat ia inginkan atau ingin yang mendapatkan sebuah yang berlebih dari hal apa? Dari hal pendapatan yang terutama. Yang kedua adalah memiliki lebih dari sekedar lebih dalam sebuah pengelolaan bisnis. Dan bagaimana mengelola bisnis yang baik dan yang benar, yang terutama kita memiliki bisnis toko sembako. Toko sembako ini memiliki banyak barang dagangan, banyak macam dagangan dan berbagai macam harga. Dan di situ kita memanage atau menjalankan strategi keuangan atau strategi ekonomi atau politik. Di situ dilakukan dengan cara bagaimana, misalkan teh kotak dengan harga dari belinya 3.000 atau 6.000 dijual sekitar 10.000. Di situ kita mendapatkan untung 4.000 dan kemudian itu dalam satu kotak. Kemudian kalau beberapa kotak itu kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Misalkan 2 kotak saja kita bisa menghasilkan berapa? Bisa menghasilkan Rp8.000 dalam per kotaknya. Belum dari belinya kalau dalam bisnis itu dimurahkan harganya atau diberikan bonus. Itu dalam segi bisnis toko sembako. Kemudian kita contohkan lain dari bisnis kuliner, mungkin dari 1 ekor ayam itu dipotong-potong dan dibikin beberapa bagian. Mungkin ada paha, dada, ceker ayam, kepala, cewiwi, ada 5 bagian atau dibagi menjadi 5. Kemudian dijual dengan 1 porsi, yaitu dalam 1 porsi biasanya dan pada umumnya itu sekitar 17.000 dan ditambah 1 es teh atau es jeruk itu 5.000. Jadi total harganya 21.000 sekali makan. Dan harga jual 1 ekor ayam itu 1 kilonya itu sekitar 15.000. Itu 1 ekor ayam. 1 ekor ayam pun bisa kita dapatkan atau keuntungannya itu atau membalikan modal itu hanya dalam hanya 1 orang atau 1 porsi makan. Seandainya dalam sehari kita mendapatkan 5 orang aja udah kelihatan hasilnya, udah kelihatan keuntungannya. Sedangkan 1 ekor ayam itu dibagi menjadi 5 bagian. Sedangkan 1 bagian dihargai sekitar 16.000. Dan seandainya 5 bagian 16 dikali 5 porsi atau 5 orang itu udah meraih keuntungan 4 bagian atau 4 bagian dari ayam itu menjadi 4 orang. Jadi 16.000 dikali 4 udah ketahuan hasilnya. Sedangkan 4 orang ini dikatakan dalam bisnis atau sebuah politik perdagangan itu dikatakan sebagai keuntungan dari pemilik atau dari sebuah
modal. Kemudian kita ambil contoh lain dari bisnis yang lain, misalkan dari kafe, satu dari warkop lah, kita ambil contoh dari warkop. Harga kopi 9.000, harga gula putih itu 9.000 setengah kilo. Kemudian setengah kilo ini dibikin berapa kopi. Kalau per orangnya itu dihargai 3.000, itu bisa bergelas-gelas atau bisa beberapa orang. Jadi untuk mengembalikan sebuah modalnya itu hanya perlu orang berapa. Seandainya satu orang 3.000, seandainya 4 orang 6, 12.000, berarti 3 orang 6.000. Taruhlah 12.000 itu untuk mengembalikan modal kopi, dan untuk mengembalikan modal gulanya sekitar 5 orang. Untuk mengembalikan modal 9.000 itu taruhlah 4 atau 5 orang lah. Nah, di situ udah mendapatkan sebuah keuntungan, hanya membutuhkan 9 orang dalam per hari. Itu sudah mendapatkan sebuah keuntungan atau mengembalikan sebuah modal yang kita keluarkan atau kita beli dari bisnis warkop. Nah, itu sangat sungguh menguntungkan. Bisnis kuliner, bisnis warkop, bisnis sembako itu sangat menguntungkan. Itu sangat menjanjikan bagi kehidupan kita, atau bagi sebuah memperkaya diri dengan cara berbisnis, dengan cara sodako, dengan cara berdagang. Itu sangat menguntungkan dan sangat memperkaya diri. Itulah berbagai macam bisnis dan berbagai macam penjelasan. Mungkin ada tujuan dan maksud tertentu saat ingin menjelaskan atau berbagi pengalaman, berbagi cerita. Dengan cara ini saya menyampaikan sangat pentingnya berbisnis dan berpolitik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.